Perkenalkan, nama saya Noprana Uluwadu dengan NIM 23030 101, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang rakyat dan bangsa politik etno dari review buku kelima. Pada kesempatan ini, bisa langsung saja pada inti pembahasannya, itu yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Buku ini merupakan hasil kolaborasi ilmiah para sarjana dari berbagai penjuru di Eropa. Titik awalnya adalah lokarya internasional yang diselenggarakan oleh Research Observatory for Regional Politics diadakan di Universitas Lausanne dari 30 September hingga 1 Oktober 2016. Pertemuan awal ini yang kontribusinya terfokus pada Eropa Barat 2016 memungkinkan untuk menghasilkan edisi khusus jurnal komparatif European Politik yang membahas tentang populisme dan etnis, politik teritorial dalam sistem multilevel Eropa. Universitas Salzburg pada 12-13 April 2018 mengizinkan pengembangan dan perspektif yang lebih luas termasuk kasus-kasus penting dari tengah dan timur Eropa. Buku ini membuat kontribusi yang melengkapi dan memperluas. Edisi khusus memungkinkan cakupan geografis yang lebih luas dari populisme dan politik etnis teritorial di Eropa kontemporer. Tujuan utamanya adalah untuk berkontribusi pada pertumbuhan literatur tentang populisme dengan membuka dan agenda penelitian sampai sekarang belum dieksplorasi, yang merupakan persimpangan teritorialitas etnis politik dan populisme serta dimensi multilevel dari kontestasi politik partai dalam kaitannya dengan politik kerakyatan. Editor bertujuan untuk penelitian asli di bidang ini dan memahami lebih atau kurang sistematis variasi politik dan etnos. Ini merupakan bagaimana partai-partai populis di seluruh negara bagian terlibat dalam strategi teritorial dan subnasional, baik dengan beradaptasi dengan kelemahan kasus wilayah atau dengan mengutuk dan melawan klaim regionalisasi yang tegas. Bab 2.1 Populisme berbasis Partai Eropa di wilayah Reinhardt. Buku yang diedit ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mobilisasi partai populis dan dimensi teritorial dalam politik Eropa kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa partai politik Eropa Barat yang sukses telah dicap populis. Kasus yang paling menonjol adalah Frans Belang I di Belgia dan Lega Nord di Italia. Keduanya merupakan partai regionalis, namun seperti yang ditunjukkan oleh kasus terakhir, karakteristik ini dapat diubah dan partai regionalis dapat menjadi nasional dengan cara yang sama. Partai nasional dapat mengembangkan kekuatan regional atau messenger basis dukungan mereka satu daerah ke daerah lain, seperti yang akan dibahas dalam buku ini. Peningkatan karangan etnis dipandang sebagai satu-satunya penyebab meningkat jumlah partai politik yang terlibat dalam klaim xenofobia, Islamofobia, dan atau rasis terhadap imigran. Sebagai perbandingan hubungan antara populasi dan perpecahan etnis dalam populasi asli, sebagian besar masih belum dieksplorasi dan tidak bertepi di konteks Eropa. Aspek penting lainnya dari sistem politik Eropa ini sebagai besar disebabkan oleh buku ini berpendapat bahwa dimensi teritorial harus dianggap lebih serius untuk memahami mobilisasi partai populis.
wilayah bukanlah sebuah konsep abstrak atau hanya garis pada peta, tetapi lebih membentuk perkembangan dan institusi sosial dalam politik, cara di mana faktor kontekstual mempengaruhi mobilisasi politik. Pertama, fitur-fitur teritorial politik di seluruh negara bagian. Euroscepticism untuk memberikan kerangka umum untuk menganalisis cakupan teritorial yang berbeda dan bergeser dari mobilisasi populis di Eropa. 2.2 Populasi regionalis di periferi Celtic Inggris, analisis longitudinal. Populisme bukanlah fitur eksklusif dari partai nasional mayoritas dan atau seluruh negara bagian. Analisis dapat mengembangkan wacana populis baik secara karakteristik yang stabil dan menentukan atau pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Beasiswa Eropa tentang partai politik lebih memfokuskan pada populisme sayap kanan, di mana para sarjana telah banyak mengidentifikasi kasus populasi regional sayap kanan. Sebaiknya dengan sedikit pengecualian, kasus populisme regionalis baik sayap kiri maupun kanan. Sebaliknya, sebagian besar telah diabaikan. Untuk lebih jelasnya, dalam buku ini tidak mengklaim bahwa populisme adalah fitur yang stabil dan inti dalam sebagai populis sangat jarang, namun analisis longitudinal memungkinkan untuk menunjukkan mengapa dan bagaimana kedua partai Celtic menggabungkan ideologi regionalis mereka dengan wacana populis, menunjukkan bahwa kedua belah pihak mengadopsi ideologi populer bukan kiri maupun kanan pada tahun 1920-an. Secara kebetulan, perbandingan biner implisit memungkinkan untuk menjelaskan mengapa adopsi strategi ideologi dan wacana yang sangat mirip dengan kedua partai yang telah menyebabkan tingkat keberhasilan pemilu yang sangat berbeda, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan Plaid tetap menjadi kekuatan periferal dalam politik Inggris, sedangkan SNP telah menjadi pihak ketiga di Westminster setelah pemilihan umum tahun 2015, sedangkan Wales adalah wilayah pinggiran umumnya yang terbagi antara pertanian. Terakhir, ada perbedaan besar dalam kepribadian panggilan dan pengaruh pendiri partai atau pemimpin awal di ketua partai. Pendiri atau pemimpin yang paling mempengaruhi memiliki formasi dengan pendekatan intelektual, spiritual, humanis. Secara khusus, kepemimpinan yang berkepanjangan dan berdedikasi dari pendiri partai Saunders Lewis memiliki dampak yang luar biasa dan bertahan lama pada perkembangan ideologis partai. Sebaliknya, para pendiri atau pemimpin awal SNP telah bertanggung jawab untuk periode yang lebih singkat dan memiliki pengaruh pribadi yang lebih sedikit pada partai. 2.4 Populisme dan pihak etno-teritorial di Belgia. Menggunakan Belgia sebagai studi kasus, bab ini mengkaji apakah populisme secara intrinsik tertanam atau tidak dalam wacana dan ideologi partai-partai etno-teritorial. Kami menganalisis bagaimana tuntunan teritorial yang dirumuskan oleh ketiga partai ditumpang tindih atau tidak dengan membingkai populistik. Dalam praktiknya, kami berpendapat bahwa tingkat tumpang tindih akan bergantung pada hubungan kedua pihak dengan kekuasaan di tingkat nasional dan sub negara bagian. Kedua, kepentingan dan prinsip bangsa ini didahulukan dari yang lainnya. Terakhir, bangsa harus merdeka dan berdaulat. Konflik muncul ketika wilayah yang terkait dengan suatu negara tidak sesuai dengan batasan negara, dapat menimbulkan nasionalisme sub negara. Oleh karena itu, nasionalisme negara menyerang legitimasi negara tempat ia beroperasi dan menampilkannya sebagai tidak sah dan bukan perwakilan bangsa. Meskipun sebagian besar partai populis yang sukses di Eropa Barat yang terletak paling kanan, yang menarik dari bab ini adalah populisme dan nasionalisme juga
bisa digabungkan di tingkat nasional yang sering disebut partai kanan radikal populis yang mengembangkan nasionalisme kanan radikal dan populisme. Kami berpendapat bahwa tingkat tumpang tindih akan bergantung pada hubungan kedua pihak dengan kekuasaan dan tingkat nasional dan sub negara bagian. 2.5 Klaim regionalis nasionalisme. Pada saat yang sama, bagaimana Liga Italia dan Swiss terlibat dalam klaim kontradiktif. Ada pemerintahan umum dari tesis bahwa partai regionalis di Eropa Barat kontemporer mengembangkan strategi yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan teritorial yang bertentangan dengan otoritas di seluruh negara bagian. Oleh karena itu, tampaknya tidak mungkin untuk dapat mengidentifikasi kombinasi klaim regional dan mungkin untuk dapat dan nasional di seluruh negara bagian yang hidup berdampingan dalam strategi satu partai. Dengan demikian, strategi partai yang menggabungkan kerangka regionalis nasionalis tampaknya secara inheren bertentangan atau tidak mungkin berhasil. Ini juga mencerminkan spesialisasi beasiswa yang membedakan literatur tentang partai sayap kanan dengan studi tentang partai dan gerakan regionalis. Namun, bab ini berpendapat bahwa kerangka ganda, yaitu kejadian bersama antara klaim regionalisme dan nasionalisme, mungkin muncul berkembang seiring waktu untuk menggambarkan bagaimana kerangka ganda seperti itu terjadi, yaitu penekanan simultan dan etnos regionalis dan nasionalis. Kami akan berfokus pada dua partai regionalisme dan populisme euroskeptis, yaitu Liga Utara Italia yang baru-baru ini diganti namanya dengan singkatan Liga dan Swiss Liga de Tisnesi. 2.5 Dimensi populis dari secessionisme Katalan, retorika, mobilisasi, dan kelembagaan praktek. Perubahan ini telah ditunjukkan oleh transformasi di sisi penawaran dan permintaan dari sistem politik Catalan. Munculnya pemisahan diri telah mendefinisikan kembali politik partai Catalan yang menghasilkan polarisasi beberapa perpecahan partai, strategi koordinasi politik yang terlihat dan secara keseluruhan transformasi substansial dari sistem kepartaian. Bab ini akan memberikan bukti tentang bagaimana adopsi pemisahan diri oleh partai-partai regionalis utama. Catatan dapat dikaitkan dengan pergeseran populis dan wacana untuk mereka juga dengan mempertimbangkan pendekatan utama untuk memahami populisme. Kami akan menggambarkan bagaimana pergeseran populis dapat dihubungkan dengan beberapa ciri khas dari wacana populis dan varietas utamanya. 2.6 Nativisme regional di Timur Jerman. Kasus AfD Hans-Georg Betz dan Fabian Habersack. Sampai saat ini, Jerman merupakan salah satu pencitraan politik di antara negara demokrasi liberal yang sangat maju. Tidak seperti tetangganya, Jerman terbukti relatif terhadap sirene populisme sayap kanan radikal. Keberhasilan alternatif untuk Jerman adalah pemilihan federal tahun 2017 menandai perpecahan yang menentukan dengan masa lalu. Hasilnya mengirimkan gelombang kejutan melalui pembentukan politik Jerman di seluruh negeri. Bundestag yang menjelang pemilu telah memperkenalkan ada konfrontatif dan agresif baru ke dalam diskusi politik, dirancang untuk menjengkelkan dan mempolarisasi, dipimpin oleh akademi terkemuka. AfD mempromosikan pembubaran serikat moneter secara tertib dan kembali ke mata uang nasional. Mengendarai gelombang euroskeptisan yang semakin populer, ia hanya gagal memasuki parlemen dalam pemilihan federal 2013. Keberhasilan politik cenderung mengundang persaingan, perselisihan internal, perebutan kekuasaan, dan perang di partai terprogram. 2.7 Model Carinthian. Peran klaim subnasional didominasi Partai Kebebasan di Austria
di negara bagian selatan. Partai Kebebasan Austria terkenal dengan kampanye nasional berdasarkan agenda populis sayap kanan dengan menganjurkan aktivisme, identitas etnis, euroskeptisisme, dan campuran selektif dari posisi kebijakan, posisi liberal pasar dan proteksionis. Namun, ketika Partai Kebebasan dipimpin oleh Jörg Haider, pemimpin partai yang mengubahnya menjadi partai populis di tingkat nasional dan terkait erat dengan negara bagian Carinthia di Austria yang juga berfungsi sebagai kubu FPO, partai mereka di Carinthia saat itu mendominasi FPO di negara bagian itu. Haider tidak hanya meraih mayoritas elektoral substansial, tetapi dari Carinthia dia dan partainya dapat menggunakan pengaruh politik di tingkat nasional. Ini bahkan lebih luar biasa mengingat Carinthia hanyalah provinsi kecil dan secara ekonomi agak terbelakang di antara 9 negara bagian yang membentuk Republik Federal Austria. Carinthia adalah banyak hal berlawanan dan telah berjuang untuk modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di bagian Austria yang lebih kaya, seperti yang akan diperlihatkan dalam bab ini. Kasus Carinthia istimewa karena pesan-pesan FPO di tingkat daerah, bukan hanya perluasan. 2.8 Teritorial politik populis nasional. Studi kasus Front National di Prancis. Dalam Front National Prancis adalah salah satu partai populis nasional tertua dalam pemilu Eropa. 11% suara dengan mempolitisasi dan mengeksploitasi masalah imigrasi dan hukuman dan ketertiban. Sejak itu, FN telah menetapkan dirinya sebagai aktor utama dan dalam politik Prancis, mengumpulkan rata-rata 15 dan 11% suara dalam pemilihan presiden dan legislatif. FN juga bersaing dalam pemilihan lokal, regional, dan Eropa, di mana baru-baru ini mencapai beberapa kinerja terbaiknya dengan lebih dari 1/4 suara. FN Prancis menggemparkan Partai Populis Nasional. Bab ini membahas pada teritorialisasi strategi mobilisasi FN di Prancis. Pertama, ideologi FN memungkinkan adanya beberapa diferensiasi teritorial, merayakan ikatan komunitas lokal dan identitas regional di teror Prancis. Kedua, desentralisasi menawarkan peluang berbeda di berbagai tingkatan persaingan masalah politik yang berbeda penting di berbagai tingkat pemerintahan. Literatur tentang politik partai multilevel. Partai-partai di seluruh negara bagian untuk menyesuaikan strategi organisasi dengan program mereka dengan struktur kompetisi teritorial yang dihasilkan oleh pemerintah multilevel. Hal ini memungkinkan partai politik menyesuaikan pasokan populisme nasional yang berbagai konteks dan arena di mana masalah budaya ekonomi berbeda dalam arti penting dan dalam resonansi yang mereka temukan dalam proses politik. 2.9 Regionalis progresif populisme vs konservatif populisme nasional pada Polandia. Kasus otonomi Silesia, gerakan Ras Magdalena Solska. 2010 gerakan otonomi Silesia memenangkan 3 kursi di majelis legislatif regional dan kemudian
berpartisipasi dalam koalisi pemerintahan bersama dengan dua partai di seluruh negara bagian, Platform City dan Partai Rakyat Polandia. Dalam pelaksanaan regional ini, Ketua RAS Jerzy Gorzelik bertanggung jawab atas portofolio kebudayaan dan pendidikan. Pada tahun 2014, RAS memperoleh 4 kursi di DPRD. Dengan demikian, relevansi elektoral partai dapat diukur baik dari mandat yang dimenangkannya di sekitar legislatif daerah sejak 2010 maupun dengan hasil sensus 2011 yang dikaitkan dengan kampanye intensif partai. Akhirnya, keterlibatan aktif dan anggota inti Magdalena Solska menyajikan analisis tentang cara RAS berhasil membangun klaim etnoregionalisme dalam keadaan tertentu dan strategi mobilisasi yang digunakannya. Analisis ini berfokus pada wacana populis yang diadopsi oleh RAS sebagai tanggapan atas konsensus politik yang meluas tentang kesiapsiagaan otonomi daerah yang ditingkatkan oleh resiko parasitisme yang melekat pada kedaerahan. Wacana ini didasarkan pada premis kesejahteraan antara rakyat daerah dibangun di atas kebangkitan identitas Silesian dan pembentukan politik nasional yang bermusuhan. 2.10 Populisme regionalis di Deklarasi Asas Demokrat Kroasia, Aliansi Slavonia dan Baranja, HDSSB Marko. Komponen penting dalam strategi partai kedaerahan dalam mempromosikan pemerintahan daerahnya sendiri adalah pembedaan yang jelas antara daerah dengan pusat di tingkatnya masyarakat dan asli. Di tingkat masyarakat, partai kedaerahan tidak dapat selalu bergantung pada pemisahan sosialis berbasis regional yang sudah ada sebelumnya. Mobilisasi yang keren dan menarik secara elektoral. Debat politik Kroasia, label populer sebagian besar digunakan dengan cara merendahkan. Ini merupakan strategi yang digunakan para pesaingnya untuk menggambarkan HDSSB sebagai pihak yang tidak kredibel dan tidak kooperatif berdasarkan penilaian empiris yang ketat. Namun pernyataan ini memiliki beberapa manfaat empiris dan teoritis. Oleh karena itu, sesuai dengan tema volume yang diedit ini, para populisme regionalisme Kroasia membahas bagaimana menggabungkan populisme dengan regionalisme dalam mempromosikan pemerintahan mandiri regional. Selain menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana masyarakat daerah dan elit dibangun oleh HDSSB dan juga mengupas solusi yang ditawarkan partai dalam menanggapi posisi subordinat daerah dalam kaitannya dengan pusat negara. 2.11 Politik etnis dan persaingan antara pihak populis sayap kanan di Hungaria. Keberhasilan partai populis sayap kanan radikal hanya dapat dipahami dengan mengacu pada isu dan kebijakan seputar etnis minoritas. Nasionalisme adalah ciri ideologis utama dari partai-partai tersebut yang menurutnya negara bangsa idealnya dibunuh secara efektif oleh anggota kelompok pribumi karena gagasan-gagasan yang pribumi dianggap sebagai ancaman bagi negara itu. Imigran serta minoritas asli tidak diinginkan dan tidak boleh menentang hak prerogatif penduduk asli. Kebijakan imigrasi dan hak-hak minoritas yang dihasilkan oleh ideologi nasionalisme ini telah terbukti menjadi kunci sukses mobilisasi dan masuknya elektoral partai populis kanan dan radikal. Literatur telah mengeksploitasi konsekuensi dari keberhasilan partai-partai ini pada kebijakan imigrasi dan integrasi. Hungaria termasuk program pihak lain masuk ke parlemen Hungaria untuk pertama kalinya dalam pemilihan nasional tahun 2010 dengan memperoleh suara 16,7%. Daya tarik anti Roma dan populis dari
memainkan peran sentral memang telah dalam koalisi pemilu dengan menerima 5,27% suara dalam sistem pemilu campuran yang sangat tidak proporsional di Hongaria. Pembagian suara ini diterjemahkan menjadi lebih dari 1/3 semua kursi parlemen dengan suara mayoritas seperti itu. Fidesz dan mitra juniornya berkuasaan untuk mengamandemen konstitusi tanpa dukungan oposisi strategis pemilu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara wacana dan kebijakan. 2.12 Benturan mitos dan populisme dan etnonasionalisme di Serbia. Kosovo dan Makedonia membentuk negara federal baru dengan negara-negara Slavia lainnya di Balkan. Baru-baru ini, Serbia berjuang untuk mencegah beberapa daerah dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pada bab ini menunjukkan bahwa populisme adalah basis bagi partai-partai utama di Serbia yang memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan nasionalisme berbasis teritorial sebagai reaksi situasional terhadap agenda politik etnis minoritas. Dalam istilah konseptual, pertanyaan tentang perpecahan wilayah di Serbia dapat diterjemahkan ke dalam pertanyaan tentang identitas nasional, cenderung dimaknai sebagai gejala tantangan struktural seperti keterkaitan politik yang memadai. Bab 3 penutup, kesimpulan populisme dan etno-teritorial dalam politik, pengertian mobilisasi oleh Reinhard Henis, Emanuele Massetti, dan Oscar Masolini. Buku ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara populisme dan dimensi terkait wilayah, untuk mengembangkan perspektif baru untuk memahami tren terkini dalam mobilisasi partai di seluruh Eropa. Penyebut yang sama ditemukan dalam persamaan rakyatnya mereka dan teritori tertentu dan hubungan antagonis mereka dengan elit, termasuk internal mereka yang berada di luar wilayah yang bersangkutan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara kerakyatan dan dimensi teritorial bervariasi dan kompleks. Sejalan dan tujuan utama yang ditetapkan dalam bab pendahuluan kesimpulan ini pertama akan menyoroti pentingnya populisme dalam dimensi teritorial pembentuk strategi kerakyatan. Terakhir, ini akan merangkum kontribusi yang dibuat dalam buku ini untuk siswa tentang hubungan antara nasionalisme, regionalisme, dan populisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.